Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang satu tema, yaitu kepedulian. Kita sudah mempraktekkan bukan bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hari ini kita akan belajar satu tema lagi, yaitu tentang apa? Kesetiaan. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Yuk kita simak dulu bersama-sama. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wahyu. Hari ini Miss Wahyu mau bercerita, yaitu tentang satu keluarga yang pergi ke tempat yang sangat berbeda untuk memperbaiki nasib. Mereka adalah keluarga Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi beserta dengan suaminya dulunya tinggal di Yerusalem. Nah, tetapi keadaan di Yerusalem memaksa mereka harus pergi. Mereka sedang terkena namanya kelaparan, sehingga mereka ingin memperbaiki nasib dan mereka pergi ke negeri Moab. Satu keluarga, Ibu Naomi dan Bapak Elimelek memiliki dua orang anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi ke Moab untuk memperbaiki nasib. Nah, tetapi anak-anak, ketika mereka sampai di Moab, ya, ternyata Bapak Elimelek dipanggil oleh Tuhan. Wah, hatinya Ibu Naomi sangat sedih, ya. Tetapi dia masih memiliki dua orang anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Mereka juga sudah memiliki istri di Moab. Yang satu namanya Ruth dan yang satu namanya Orpa. Nah, mereka membina rumah tangga di Moab dengan bahagia. Mereka senang sekali. Tetapi sekali lagi Ibu Naomi sangat sedih karena ternyata Tuhan juga memanggil kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Wah, anak-anak, hatinya Ibu Naomi sangat sedih karena di negeri orang, di negeri Moab, Ibu Naomi kehilangan orang-orang yang dia sayangi, yaitu Bapak Elimelek dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, ketika Ibu Naomi sedang berpikir bagaimana kehidupannya selanjutnya di negeri Moab, dia mendengar bahwa di Yerusalem, tempat asalnya dia, ternyata Tuhan sudah memulihkan keadaan. Sudah tidak ada lagi yang namanya kelaparan. Sehingga Ibu Naomi ingin kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi masalahnya adalah anak-anak, ada dua menantu yang masih bersama-sama dengan dia, yaitu Orpa dan Ruth. Nah, akhirnya Ibu Naomi pengen menyuruh Orpa dan Ruth untuk kembali lagi ke orang tuanya masing-masing. Karena Ibu Naomi sudah tua. Dia tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak laki-laki yang bisa dijadikan suami oleh Ruth ataupun oleh Orpa. Kemudian mereka memanggil kedua menantunya. Ruth, Orpa, ke sini. Kemudian datanglah si Ruth dan datanglah si Orpa kepada mamanya Ibu Naomi. Kemudian mereka bilang, apa ibu, apa ibu? Nah, Ibu Naomi bilang, Orpa, Ruth, ibu ini sudah tua. Ibu sudah tidak punya suami lagi. Dan ibu mendengar bahwa di Yerusalem sekarang ini sudah tidak ada kelaparan. Ibu di sini tidak punya siapa-siapa. Ibu ingin kembali lagi ke Yerusalem. Oleh sebab itu, Ruth, Orpa, kalian pulanglah masing-masing ke orang tua kalian, ya. Tetapi kedua menantu Ibu Naomi, mereka bersikeras. Mereka bilang, ibu, aku tidak mau meninggalkan ibu. Demikian juga dengan si Ruth bilang, ibu, aku akan tetap ikut ibu kemanapun ibu pergi. Nah, tetapi Ibu Naomi bilang, anak-anakku, janganlah seperti itu. Kalian masih muda, kalian masih cantik. Pulanglah. Siapa tahu nanti kalian akan mendapatkan orang yang tepat untuk bisa mendampingi hidup kalian. Tetapi mereka tetap bilang, tidak ibu, tidak. Aku tetap akan ikut ibu kemanapun ibu pergi. Nah, Ibu Naomi berkata begini, Orpa, Ruth,
pulanglah. Ibu sudah lelah, ibu sudah tua. Lebih baik kalian pulang ke orang tua kalian masing-masing. Nah, anak-anak, Orpa akhirnya menuruti perkataannya Ibu Naomi. Dia pulang ke orang tuanya. Tinggal siapa yang sama Ibu Naomi? Tinggal si Ruth. Ruth bilang, "Ibu, aku tidak mau pergi. Kemanapun ibu pergi, aku akan ikut sama ibu." Ibu Naomi bilang, "Ruth, saudaramu Orpa sudah pergi. Sekarang kamu juga harus ikut supaya hidupmu menjadi lebih baik." Tetapi Ruth bilang, "Ibu, aku tidak mau ikut pergi, Ibu. Aku mau ikut sama ibu. Kemanapun ibu pergi, Ruth mau ikut. Kepada siapa ibu mau beribadah, Ruth mau ikut." Katanya Ibu Naomi, "Ruth, kamu memang anak yang baik." Nah, akhirnya anak-anak, Ibu Naomi dan Ruth pergi ke Yerusalem bersama-sama. Dan akhirnya mereka diberkati oleh Tuhan di Yerusalem. Karena kesetiaan Ruth, Tuhan memberkati kehidupan Ruth menjadi lebih baik. Dan akhirnya Ibu Naomi dan Ruth hidup bahagia di Yerusalem. Nah, anak-anak, kalau kita mau setia sama Tuhan, kalau kita tetap mau ikut sama Tuhan, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita tetap mau setia seperti Ruth, ya. Sekalipun dia dulu bukan orang yang percaya sama Tuhan, tetapi akhirnya dia tetap mau setia sama Tuhan. Dia diberkati Tuhan menjadi ibu dari generasi yang diberkati Tuhan. Karena akhirnya nanti dari Ruth lah Yesus Kristus juru selamat kita lahir. Nah, anak-anak, ya, Miss Wahyu pesan, ya, apapun keadaan anak-anak tetap setia sama Tuhan seperti Ruth supaya kita diberkati oleh Tuhan. Oke, siap? Tuhan, mari kita teladani kehidupan setia Ruth supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kita belajar tentang kesetiaan. Setia kepada Allah itu terutama, tidak meninggalkan Allah, setia kepada Allah dengan cara apa? Percaya terus kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan yang terlebih penting, kita setia kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Kalau Allah mau untuk kita setia, hendaklah kita setia. Kalau Allah mau kita itu jujur, ya kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Kalau Allah mau kita hidup disiplin, ya kita hidup disiplin. Kita selalu mentaati apa yang Allah mau. Nah, anak-anak, itulah yang kita pelajari dalam minggu ini. Jangan lupa ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan yang pasti kita tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini, dan inilah yang harus selalu kita ingat. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.